Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun. Amin ya bosku. Hari ini saya mau membahas beberapa komentar ya mengenai bagaimana pekerjaan di Malaysia, bagaimana keberangkatannya, apa saja persyaratannya harus dipenuhi, bagaimana cek kesehatan medikal, apakah yang harus dilakukan untuk bisa lolos medikal. Jadi hari ini saya akan membahasnya satu persatu, tahap demi tahap. Maka dari itu untuk para bosku semua jangan skip videonya supaya nanti jangan gagal paham. Bagi para bosku semua, apalagi yang mau berangkat ke Malaysia, jangan coba-coba untuk skip video ini. Nanti ada beberapa poin penting yang terlewat pada saat para bosku semua men-skip videonya. Maka dari itu tetap stay di video ini karena saya akan mencoba membahas satu poin demi satu poin. Bagaimana cara agar kita bisa bekerja ke Malaysia dan dapat bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia, bosku. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, mari sama-sama kita jalin silaturahmi di channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini, bosku. Dan terima kasih banyak saya ucapkan untuk para bosku semua yang sudah like video ini dan juga yang sudah dukung channel ini, yang sudah subscribe, dan yang sudah selalu setia di channel ini. Kita langsung masuk ke video pembahasan kita hari ini. Jadi tahap pertama untuk para bosku semua yang mau bekerja ke Malaysia, para bosku semua harus mencari PT atau agen resmi yang terdaftar di Disnaker setempat. Dan para bosku semua mulai cari tahu apakah ada lowongan pekerjaan ke Malaysia untuk sektor perkebunan kelapa sawit, peternakan, konstruksi, atau yang lainnya, bosku. Jadi mohon maaf juga untuk para bosku semua ya yang bertanya kepada saya, yang menanyakan seputar nomor WA untuk saya. Saya sih nggak masalah, bosku, membantu para bosku semua membagikan nomor WA saya ya. Tapi yang paling jelasnya nanti yang bisa didapatkan oleh dari para bosku semua ya, agar proses para bosku semua itu semakin cepat bekerja di Malaysia. Para bosku semua harus mencari agen atau PL atau PT yang memberangkatkan TKI Indonesia secara resmi ke Malaysia, bosku. Supaya nanti para bosku itu nggak jadinya repot, maka para bosku semua harus cari di daerah para bosku masing-masing ya. Jadi percuma saja saya menjelaskannya, bosku, kalau para bosku itu berada di daerah lainnya dan PT-nya lain, bosku. Maka dari itu saya mohon maaf untuk para bosku semua yang merasa saya itu seperti sombong, nggak membagikan nomor WA. Bukan itu tujuan saya, bosku. Percuma saja saya membagikan nomor WA kalau kita itu berbeda daerah, bosku. Jadi kemungkinan besar nggak akan bisa maksimal, bosku. Jadi itulah maksud saya, bosku. Meskipun dari segala pertanyaan para bosku semua ya, saya akan berusaha menjawabnya. Apapun pertanyaan para bosku semua seputar pekerjaan, semampu saya pasti akan saya jawab di kolom komentar di setiap video yang saya bagikan, bosku. Tahapan pertama biasanya para bosku semua itu dianjurkan membuat berkas-berkas ya. Tahapan pertama sekali setelah para bosku itu semua dinyatakan ada lowongan di Malaysia dan para bosku semua itu mendaftar dan nama para bosku itu semua tertera, para bosku semua biasanya dianjurkan untuk membuat segala berkas dokumen, baik itu ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, KTP, surat izin dari pemerintah desa, surat izin dari orang tua, surat izin dari istri, seperti itu, bosku. Dan setelah itu semua selesai, tahapan biasanya itu para bosku semua mengantarkannya ke kantor tempat pemberangkatan TKI di mana para bosku itu mendaftar ya. Dan setelah itu, bosku, para bosku semua itu akan dianjurkan kembali untuk registrasi ya. Registrasi biasanya itu para bosku semua akan dianjurkan ke Disnaker dan ada satu kantor lagi yang saya lupa namanya. Tapi itu yang membuat kita itu prosesnya secara resmi ya. Kalau kita sudah melalui kantor pemerintahan tersebut,
maka proses kita itu sudah bisa dinyatakan kita itu adalah pekerja migran yang resmi, bosku. Dan setelah itu semua biasanya medical check up, bosku. Jadi kita dicek medical apakah kita itu memang layak bekerja di negara asing atau kita nggak layak bekerja di negara asing. Biasanya kalau untuk medical check up itu tergantung PT-nya juga. Kadang-kadang juga ada yang memperbolehkan ada tato, ada yang memperbolehkan nggak ada tato, ada yang memperbolehkan sakit tertentu, ada yang nggak memperbolehkan juga sakit tertentu, tergantung dari PT di mana yang akan menerima para bosku bekerja nantinya di luar negeri, bosku. Jadi untuk para bosku semua yang takut atau cemas, biasanya orang yang gagal dicek medikal itu mempunyai penyakit dalam ya, seperti asma, jantung, liver, atau penyakit dalam lainnya, bosku. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit biasa itu sepertinya bakal lolos sih, bosku. Dan yang lainnya, para bosku semua pasti nanti akan di briefing, dan ada pihak dari luar, utusan dari luar yang datang ke Indonesia mewawancara para bosku semua ya. Nanti ada pihak utusan dari PT tersebut mewawancara para bosku semua dan langsung tes biasanya. Biasanya langsung ada tes apakah para bosku semua itu bisa lolos atau tidak. Tapi biasanya tes yang diberikan itu bukanlah tes yang bukanlah tes yang rumit ya, tes yang sederhana-sederhana. Jadi seperti itu, bosku. Dan setelah itu biasanya para bosku semua akan menunggu CV turun. Dan setelah CV turun, para bosku akan diberangkatkan ke Malaysia. Dan di Malaysia para bosku biasanya langsung bisa bekerja dan memasuki tahap training 3 bulan. Dan di masa itu juga para bosku semua pasti sudah mendapat gaji penghasilan basic, bosku. Dan untuk para bosku semua, sampai di Malaysia nanti biasanya itu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Para bosku semua itu pasti akan dicek ulang ya. Jadi meskipun para bosku semua sudah lolos di Indonesia itu medical check up, nanti di Malaysia juga para bosku semua pasti dicek kembali apakah para bosku itu semua memang betul-betul sehat dan memang layak bekerja di Malaysia, bosku. Nanti kalau di medical check up Indonesia para bosku itu semua lolos, dan di medical check up Malaysia para bosku itu nggak lolos, para bosku itu didapati penyakit yang memang berbahaya, penyakit-penyakit yang mungkin akan mengganggu pekerjaan para bosku semua, atau dengan penyakit yang diderita oleh para bosku semua, para bosku nggak akan bisa bekerja maksimal di perusahaan yang menampung para bosku semua di luar negeri. Tentunya para bosku semua akan segera dipulangkan, bosku. Jadi kalau nanti di medical kedua itu di luar negeri, itu para bosku semua itu didapati penyakit tertentu yang memang nggak bisa ditoleransi, maka para bosku semua dengan berat hati harus dikembalikan lagi ke tempat asalnya, bosku. Namun jangan khawatir, bosku, biasanya pemulangan itu terjadi dengan free ya, tanpa biaya apapun dari pekerja, bosku. Jadi segala akomodasi penerbangan kembali itu ditanggung sendiri atau ditanggung penuh oleh PT yang menerima para bosku semua, atau PT yang membuka lowongan untuk para bosku semua. Jadi seperti itu, bosku. Dan biasanya setelah para bosku itu lolos di medical check up di Malaysia, sepertinya ya sudah selesai, bosku. Di situ sudah selesailah para bosku, memang tinggal tanda tangan kontrak lagi, dan para bosku siap bekerja dan berjuang untuk mencari dolar, ringgit. Maka dari itu untuk para bosku semua ya, yang mau bekerja ke Malaysia atau negara-negara lainnya, para bosku semua itu harus menjaga kesehatan dulu ya. Apalagi para bosku semua itu harus menjaga 1 bulan sebelum keberangkatan. Kalau bisa sih 3 bulan sebelum keberangkatan, para bosku itu harus meninggalkan hal-hal yang buruk ya. Contohnya alkohol, narkotika. Narkotika biasanya langsung kena kick, bosku. Kalau para bosku udah kedapatan itu menggunakan narkotika, para bosku pasti langsung kena kick ya, tidak ada toleransi. Maka dari itu untuk para bosku semua yang mau bekerja keluar, para bosku semua harus menjaga kesehatan,
kurangi merokok, istirahat yang cukup, hentikan minum alkohol, dan jangan sesekali menggunakan narkoba. Karena kalau menggunakan narkoba, pasti para bosku semua akan langsung diki ya, nggak ada toleransi. Meskipun begitu para bosku ya, di Indonesia pun kalau para bosku kedapatan itu ketika cek urin, itu tentunya pasti nggak bisa disembunyikan ya. Para bosku semua pasti kedapatan itu telah positif menggunakan narkoba. Pastinya para bosku semua langsung dipulangkan ya. Nggak mungkin juga diteruskan. Seperti itu bosku. Jadi seperti inilah informasi singkat yang bisa saya bagikan untuk para bosku semua. Semoga informasi ini bisa membantu. Dan untuk para bosku semua yang merasa informasi ini penting dan layak untuk dibagikan, para bosku semua bisa membagikan informasi ini ke media sosial para bosku semua. Dan tetap dukung channel ini dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Dan jangan lupa juga untuk tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak. Jika menyerah, jangan ya bosku. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita itu tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita harus menyerah? Jika orang lain mampu, kenapa harus kita tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus tidak berjaya bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama. Jadi apa bedanya kita dengan mereka? Semangat terus bosku, yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya bosku.